Hai semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membaca kritis. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Bima Fajar Farudin dengan NIM 1804056425. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari membaca kritis. Apa sih yang dimaksud dengan membaca kritis? Keterampilan membaca kritis merupakan salah satu wujud keterampilan membaca yang menunjukkan level pemahaman yang tinggi. Melalui keterampilan membaca kritis, pembaca diharapkan memiliki kemampuan memahami makna secara komprehensif, termasuk makna yang berada di balik teks. Keterampilan membaca kritis melibatkan kemampuan menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi bacaan. Keterampilan membaca merupakan aspek penting dalam pengembangan berpikir setiap individu. Melalui aktivitas pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang kelak dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas berpikirnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Nadia. Terima kasih sebelumnya, saya akan melanjutkan dari pengertian membaca kritis yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Bima. Oke, saya perkenalkan dulu. Nama saya Nadia Hafifah Maulaya dengan NIM 2204 05 64119. Kenapa sih membaca kritis itu penting? Karena keterampilan membaca merupakan aspek penting dalam pengembangan kemampuan berpikir setiap individu. Melalui aktivitas membaca, pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang kelak dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas berpikirnya. Proses membaca pada dasarnya merupakan aktivitas berpikir. Membaca melibatkan aktivitas memahami, menginterpretasi, dan menilai informasi, serta memberikan respon terhadap beragam bacaan. Beragam aktivitas membaca tersebut melibatkan proses berpikir. Nah, kemampuan membaca kritis dapat membantu untuk menyerap berbagai informasi sehingga bisa memahami isi bacaan secara tepat dan cermat. Walaupun membaca bukan satu-satunya cara belajar, tidak dapat disangkal sumbangan dari kegiatan dan keterampilan membaca ini sangatlah tinggi untuk keberhasilan. Dalam pembelajaran membaca kritis, kita tidak hanya dituntut untuk memahami isi bacaan, tetapi juga dituntut untuk dapat memahami, menganalisis, menyimpulkan, dan menilai isi bacaan agar pemahaman terhadap bacaan menjadi optimal. Dalam kenyataannya, kegiatan membaca yang dilakukan sebagian besar tidak melibatkan proses berpikir kritis. Membaca kritis merupakan aktivitas membaca yang melibatkan keterampilan berpikir kritis, yang seperti dijelaskan sebelumnya. Seorang pemikir kritis biasanya selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan menyelidik, memiliki pikiran terbuka, dan membuat simpulan logis berdasarkan bukti. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Alia Meida Pristiani dengan NIM 117. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai ragam-ragam membaca kritis. Yang pertama, membaca cepat atau sekilas untuk mencari topik yang dibutuhkan. Kedua, membaca cepat untuk menemukan informasi khusus. Dan yang terakhir, membaca teliti untuk mendapatkan informasi rinci. Membaca cepat atau sekilas untuk membaca topik. Dengan membaca cepat, kita akan memperoleh informasi yang maksimal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita bisa membaca tulisan dengan cepat dari awal hingga akhir. Dari kegiatan membaca cepat ini, kita mendapat ide tentang topik tulisan yang kita baca. Kemudian, membaca cepat untuk informasi khusus. Cara yang dapat digunakan dalam membaca cepat untuk informasi khusus yakni dengan cara menggerakkan mata dengan cepat di setiap lembar halaman. Ketika men-scan, lihatlah tata tulisan seperti penomoran serta kata-kata yang bercetak tebal. Seringkali penulis menempatkan ide pokoknya dengan cara tersebut. Kemudian membaca teliti untuk informasi rinci.
Dalam hal ini, kegiatan membaca difokuskan pada bagian yang mengandung informasi yang kita ketahui secara rinci. Begitu kita sampai pada bagian tersebut, kita membacanya dengan teliti sampai kita benar-benar memahami informasi yang kita dapatkan. Bagian-bagian yang lainnya tidak kita perlukan untuk dibaca lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Haris Avansyari, NIM 079. Apa saja yang terdapat dalam membaca kritis? Yang pertama, membaca dengan berpikir terkait permasalahan yang terdapat dalam bacaan. Yang kedua, membaca dengan menganalisis informasi yang tertera dalam sumber bacaan. Yang ketiga, membaca dengan penilaian supaya dapat menilai suatu informasi yang terdapat dalam tulisan itu sesuai fakta atau tidak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur Rahman, NIM 118. Saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu keterampilan membaca kritis. Keterampilan dalam membaca kritis dibagi menjadi 6 tingkatan secara berjenjang, yaitu 1. Keterampilan menginterpretasi. Keterampilan menginterpretasi adalah keterampilan yang digunakan untuk memahami dan mengungkap makna atau arti secara luas dari berbagai situasi, data, atau peristiwa. Kedua, keterampilan menganalisis. Keterampilan menganalisis adalah keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan pernyataan, pertanyaan, konsep, atau deskripsi untuk mengekspresikan keyakinan, penilaian, alasan, atau opini. Yang ketiga, keterampilan menginferensi. Keterampilan menginferensi ini adalah keterampilan mengidentifikasi elemen yang diperlukan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal, membuat dugaan dan hipotesis, dan mempertimbangkan informasi yang relevan. Yang keempat, keterampilan mengevaluasi. Keterampilan mengevaluasi adalah keterampilan untuk menilai kredibilitas pernyataan yang didasarkan persepsi, situasi, keyakinan, atau pendapat. Yang kelima, keterampilan mengeksplanasi. Keterampilan mengeksplanasi ini adalah keterampilan untuk menyatakan atau memberikan penjelasan tentang informasi atau data atau gagasan atau berbasis bukti, konsep, metode, dan kriteria. Yang keenam, yaitu keterampilan meregulasi diri. Keterampilan meregulasi diri ini adalah keterampilan untuk memantau kegiatan kognitif melalui analisis dan evaluasi terhadap diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Sar Akifari, NIM saya 078. Baik, saya akan menjelaskan tahapan dalam membaca kritis. Yang pertama, analis. Hal ini bertujuan untuk menemukan pola tulisan dengan cara mencari bagian-bagian tertentu. Berikutnya adalah interpretasi, yaitu membaca ide penulis di balik kata-katanya, sehingga kita dapat menemukan makna dari tulisan itu. Berikutnya adalah evaluasi, yaitu membuat penilaian sejauh mana isi tulisan dan menjelaskan apa yang ingin dijelaskan. Mungkin cukup sampai sini materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.